sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darajat khair taqawajillah amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Ya, insyaallah hari ini kita akan membuka pengajian baru. Ini masih pertama kali, mungkin rencananya insyaallah untuk sementara mungkin 2 minggu sekali gitu. Nanti ke depannya nanti bisa diatur lagi. Jadi untuk teman-teman minta tolong untuk mempelajari bagaimana belajar ngaji Quran yang benar, terutama untuk surat Al-Fatihah. Ya, bagaimana cara surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah ya dengan bacaan yang benar agar supaya sholat kita sah. Karena surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Jika Fatihah kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Ya, ini menurut Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lainnya. Dan lebih parah lagi jika orang jadi imam tapi Fatihahnya tidak sah. Ini menanggung jawab sholatnya para makmum yang lainnya. Maka seandainya jangan maju jadi imam kecuali kalau sudah yakin bahwasanya Fatihahnya itu benar sah. Jadi yang pertama mempelajari bagaimana cara Fatihah yang benar, karena itu adalah rukun ya. Setiap kali, setiap sholat ya, setiap rakaat kita membaca Fatihah. Ini terutama. Jadi tujuan pertama agar supaya membenarkan, memperbaiki Fatihah kita di dalam sholat. Lalu kemudian yang kedua, lebih daripada itu, yang memperbaiki bacaan tajwid kita. Ya, jadi kalau mempelajari Al-Quran, cara membaca Al-Quran itu pertama bagaimana baca hurufnya, lalu kemudian fathah kasrahnya benar, lalu kemudian di atas itu tajwid. Nah, di atasnya tajwid nanti bagaimana makhraj dan sifat. Ya, jadi mungkin yang namanya tajwid masih banyak orang bisa. Makhraj sifat ini memang agak angel sedikit, jadi kecuali kalau tidak butuh waktu atau orang terbiasa melatih lidahnya bagaimana baca makhrajnya dan sifatnya benar. Karena kenapa terjadi kesalahan di dalam membaca huruf, jadi ketukarlah huruf shad dibaca sin ya, huruf qaf dibaca kaf. Kenapa? Bisa jadi karena makhraj dasarnya satu, bisa jadi makhraj cabangnya satu. Jadi ada makhraj dasar 5, ada 5 makhraj dasar. Nah, bisa jadi makhraj dasarnya satu, lidah. Di dalam lidah itu ada beberapa makhraj cabang. Nah, bisa karena sesama makhrajnya berdekatan, atau satu makhraj satu makhraj seperti huruf sin sama shad itu makhrajnya satu, makhraj aslinya satu, makhraj cabangnya satu, sama. Jadi seringkali tertukar. Lalu bagaimana bisa tertukar selain makhrajnya sama, atau membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya yang makhrajnya sama, makhraj aslinya sama, makhraj cabangnya sama dengan sifat. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Mungkin memiliki kebersamaan dalam beberapa sifat tertentu, akan tetapi memiliki perbedaan ya. Tidak ada huruf yang sama plek sama huruf lainnya, ini dalam sifatnya nggak ada, pasti akan berbeda. Kalau sama ya percuma, nggak mungkin. Pasti masing-masing memiliki perbedaan ya, persamaan di dalam beberapa sifat tertentu, tapi ada perbedaan di sifat-sifat yang lainnya. Lalu mungkin ada orang mengatakan bacaan saya sudah sah, terus nggak perlu belajar lagi. No. Jadi memang tidak penting. Ada orang-orang yang sudah mungkin merasa dirinya sudah fatihahnya sah, tajwid dia bisa, buat apa belajar lagi? Tidak usah. Nah, ketahuilah bahwasanya ada istilahnya tashih. Tashih itu membenarkan makhraj kita yang salah.
apalagi khususnya dalam Fatihah ya, agar supaya sah Fatihahnya. Ada di atasnya tashih itu sudah sah, sudah benar. Tahsin, apa arti tahsin? Memperbaiki supaya lebih sempurna lagi, lebih maksimal lagi. Lalu terus apa gunanya kalau semakin lebih maksimal, lebih sempurna lagi? Nah, agar supaya masuk di dalam hadis itu, orang yang membaca Quran yang bahwa mahirun fihi, dia pandai membaca Quran, bahwa ma'as-safaratil kiramil bararah, supaya tingkatannya seperti tingkatnya para malaikat. Nah, selain itu, semakin bacaan kita sempurna, semakin bacaan kita maksimal, itu otomatis bacaan kita semakin mirip, semakin dekat dengan bacaannya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Nah, maka apakah kita tidak ingin bacaan kita semakin dekat, semakin mirip, semakin sama ya dengan sedekat mungkin dengan bacaan Muhammad SAW? Pastilah kita masing-masing ingin bacaan kita sedekat mungkin, semirip mungkin dengan bacaan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu dengan tahsin tadi itu. Jadi ya, dan yang namanya mempelajari ini semuanya memang butuh talaqi. Apa dia talaqi? Talaqi itu dibimbing oleh guru. Yang bisa belajar dari kaset. Nah, orang kadang belajar dari kaset qiraah, kaset ini. Ya, perlu diketahui ya, ini secara banyak orang nggak tahu. Korek-korek internasional, korek-korek Mesir ya. Korek-korek Mesir menjadi kiblat orang yang di dalam menghafalkan Quran, tajwid, makhraj, sifat. Mereka sebenarnya bukan kerujukan atau dasar di dalam mempelajari tajwid, makhraj, sifat, bukan. Karena tidak ada sanadnya orang membaca Quran menyambung ke Syekh Abdul Basit namanya, nggak ada. Ke Syekh Sawab Misyawi, ke Syekh pun nggak ada. Ada ahlinya. Ya, mereka memang yang tampil di hadapan publik di mana-mana, dan mereka yang menyebarkan Al-Quran ya memang jasanya besar ya dalam umat Islam. Akan tetapi kalau ingin mengambil memang makhraj dan sifat sebenarnya itu ada guru-gurunya, ada jalurnya sendiri gitu. Nah, insyaallah sambil kita membenarkan baca Al-Fatihah, Ana sebenarnya ingin baca setiap kali kita baca sedikit dari surat Al-Baqarah. Tapi tak pikir-pikir juz amma aja ya, biar lebih ya, juz amma sampai An-Nas lebih, soalnya yang biasa kepake. Setelah itu mungkin kita mulai Baqarah bisa ya. Lebih enak gitu ya. Ya oke. Sambil baca Fatihah begitu sambil kita sedikit demi sedikit mempelajari tajwidnya. Jadi kita pertama mempelajari tajwid. Tajwid itu sebenarnya simpel, gampang. Dan ulama zaman dahulu ada ilmu itu macam-macam. Maksudnya masa orang mempelajarinya itu paling cepat ya, paling kilat, paling cepat tuh ada yang sehari, dia butuh apa? Ini ilmu tajwid termasuk ilmu yang butuh hanya dipelajari sehari saja. Kalau ada orang cerdas, pintar, sehari saja sudah bisa. Tapi praktek, butuh memang praktek ilmu tajwid butuh waktu mungkin ya. Kalau orang memang benar-benar sungguh-sungguh, ya 2 mingguan, 3 mingguan, sebulan lah, insya Allah sudah lancar. Hanya butuh bersungguh-sungguh dan itu praktek. Ya, kalau orang sepinter-pinternya belajar tajwid tapi nggak praktek, nggak bisa. Jadi ini pengalaman pribadi, pernah belajar tajwid berapa kali kok nggak bisa-bisa terus. Ternyata dapat satu guru tuh yang banyak prakteknya. Dari situ ternyata berkembang di situ. Tajwid itu sebenarnya simpel ya. Karena apa? Pokoknya intinya pembahasan tajwid itu mim sukun bertemu dengan huruf apapun setelahnya memiliki 3 hukum. Lalu kemudian nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya memiliki 4 hukum. Ini inti dari tajwid. Selebihnya itu hanya masalah mad kan masalah wakaf sedikit, masalah sedikit. Jadi kalau sudah menguasai mim sukun, nun sukun, wis ini sudah bisa dibilang mungkin 80% ilmu tajwid sudah. Kari mat nyato. Sudah, kalau sudah menguasai ini sudah, anggap saja sudah 90% ilmu tajwid sudah, atau bahkan 95% sudah ilmu tajwid sudah kita menguasai. Itu. Jadi mulai dengan Fatihah dulu. Saya sendiri pribadi baca Al-Fatihah.
Kemudian baca bareng, pertama baca sendiri, lalu kemudian baca bareng, kemudian coba satu-satu masing-masing lihat Fatihahnya bagaimana sambil memperkembangkan Fatihah kita masing-masing. Dan penting ya ketika kita mempelajari bagaimana cara tilawah Quran yang benar, makhraj dan sifatnya itu memerhatikan gurunya, bibirnya bagaimana, ya, mulutnya bagaimana ketika mengucapkannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kalau memang kalau bacaan yang benar itu mulut kita tidak perlu bergerak berbagai macam tidak. Ya, stabil, hanya mencucu saja ketika ada huruf wawu atau ada huruf yang berdomah, ada domahnya, ada harokat domahnya. Selain itu tidak. Mungkin ada yang mengajarkan huruf-huruf yang tebal, ya. Tapi sebenarnya tidak usah, itu bisa ko tanpa mencucu. Kecuali kalau dhammah qu baru mencucu. Dan itu ya bagaimana cara kita membaca nyantai ya, rileks bacanya juga. Ada yang baca cangkemnya nganu ini macam-macam, nggak enak dipandang, nggak enak. Karena masih ingat ya, anak guru itu bilang sama anak, kalau kamu baca janganlah membuat, maksudnya orang itu melihat ekspresi kita baca itu tertawa, dianggap lucu. Ya, cangkemnya miring-miring, ada teman kita kasihan. Kalau huruf itu tuh sampai tangkap, enggak. Ya, itu berlebihan biasa saja. Bahkan seperti ada ya, seringkali kalau ada tasydid, itu tiba-tiba suara tuh agak enggak usah. Enggak, enggak. Dabbah, enggak usah. Karena kebiasaan banyak umum ya. Rata-rata kalau baca tuh enggak usah tuh. Ayat tasydid saja. Wa ma min enggak usah itu. Dabbah. Nah, jadi yang gerakan atau suara yang tidak lazim tidak usah. Ya, sehingga bacanya nyantai, rileks, itu berwibawa bacanya tuh. Ya. Gak ngirim mencong-mencong karo-karo enggak. Tidak usah gitu. Gitu. Ya, kita mulai bareng. A'udzubillah, bismillah sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Ya, kalau yau wawunya perlu kita mencucu ya. Yau, jangan yau enggak, beda. Yau sama yau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita satu persatu baca Fatihah, perlu diketahui terkadang mungkin orang pernah ya mentasbihkan bacanya sekali, ya menganggap sudah cukup. Ketahuilah bahwasanya bacaan kita masing-masing itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ketika kita biasa bacanya sudah benar, tapi kumpul sama orang yang bacanya nggak benar, bisa katut. Nah, jadi bisa jadi ada orang tuh bacanya tidak stabil. Kadang sehari hurufnya fasih, besok 2-3 hari lagi nggak stabil lagi. Nah, jadi harus benar-benar bagaimana kita usaha distabilkan. Jadi selamanya sudah bacanya begini. Memang ada cara yang diantaranya yang efektif itu kita mengetahui bagaimana cara dasarnya itu alif ba ta sampai iya, fathah, kasroh, dhammah, sukun yang benar bagaimana? Sebenarnya ke situ sudah. Standarnya mengembali ke situ. Orang baca ihdinas siratal mustaqim, salah loh. Kenapa salahnya? Maksudnya salah dalam makhrajnya kurang pas, kurang tepat. Kalau salatnya sah. Kenapa? Ha kasroh gimana bacanya? Ha kasroh hi, ya kan? Ha hi ya, fathah ha kasroh hi. Ihdinas siratal kalau sukun ha hi hu ah ya ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan bacanya tadi itu bukan haknya, astagfirullah. Hamzahnya hamzah kasroh i ya, i yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi dibacanya bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi ketika dikembalikan ke fathah kasroh aslinya, di situ kita bisa tahu kesalahan kita loh. Kok saya bacanya begini padahal kasrohnya begini. Nah, kalau kita tahu mendasarnya dikembalikan ke situ, itu lagi istilahnya ditimbang lagi, dianukan lagi ya. Itu apa istilahnya, apa namanya? Ukuran anunya tuh. Standarnya ya. Cocokan enggak. Maaf, contoh. Orang main gitar. Sewaktu-waktu kan anunya agak melar dianukan. Nah, dikembalikan oleh itu gitu. Huruf-huruf kita itu sewaktu-waktu itu kembalikan gimana? Itu tadi itu a i u a bagaimana, ba bi bu bab yang benar bagaimana? Di situ bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kenapa? Ba kasroh b atau bi bismillah, bukan bismillah. Jadi dikembalikan ke situ sudah. Intinya begitu. Kita tahu dasarnya alif ba ta sampai iya, fathah kasroh sukun dhammah sukun yang benar bagaimana? Tinggal bacaan kita dan sesuaikan dengan situ. Nah, timbangannya di situ. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya benar tadi bacaannya, tapi hati-hati, seringkali banyak teman-teman kalau baca ba itu mendekat dengan huruf P. Bismillah, hati-hati. Itu tadi sudah benar ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini mendekati P, hati-hati. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi, coba bilang bi mana? Bi. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau untuk sholatnya sudah sah. Ya, sholat sudah sah. Hanya tinggal perhatikan huruf ba itu, jangan sampai berubah jadi b. Itu saja. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Untuk Fatihah sudah cukup memang. Tapi nanti masing-masing saya kasih tahu apa yang perlu diperkembangkan atau perlu dimaksimalkan lagi. Jadi Pak Abdullah diantaranya mempunyai contoh ya. Tasdidnya kurang ditekan sedikit. Sudah ada tapi kurang ditekan sedikit. Sama seperti tadi itu. Iyyaka na'budu. Iya, yang benar iya, bukan iya. Nah, beda. Iyyaka na'budu sama iya, ya sama ya, beda. Nah, yang benar itu ya, bukan ya. Agak apa istilahnya, kemangapan. Ya. Tapi kalau untuk sholat sudah. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang insya Allah mudah lah dimaksimalkan lagi, itu aja. Ya, Abu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Coba Ar-Rahmanir Rahim diulang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebenarnya untuk Fatihah sudah sah, tapi dua huruf harus diperhatikan. Huruf haknya agak lemah, agak lemah, sama huruf ain. Dua huruf ini kurang diperkuatkan, karena kalau huruf lemah rentan bisa berubah. Hurufnya lemah bisa berubah. Karena gini,
huruf itu ibaratnya terkadang ada huruf yang lebih kuat, ada yang lemah. Apa yang terjadi ketika huruf yang lemah ini tidak diperkuatkan, seperti magnet, akan tertarik ke huruf yang satunya yang lebih kuat. Nah, jadi akhirnya tertarik berubah. Karena apa? Salah sifatnya lemah atau kelemahan sehingga ditarik kayak seperti magnet ya. Ada magnet ketarik ya itu, ketarik ke huruf yang satunya, berubah akhirnya. Itu huruf haknya ya sama ainnya kurang sedikit. Jadi dan seringkali Anda lihat ya, banyak orang salah huruf ha itu paling banyak hak kasroh. Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu banyak kesalahan huruf ha itu ketika hak kasroh. Terkadang begini, ada orang memang tidak bisa satu huruf, tidak bisa huruf ha ya, bacanya ha ya. Terkadang ada orang bisa, mungkin ini kan harokat 4, fathah, kasroh, dhammah, sukun. Bisa tiga-tiganya, satu tidak bisa, kadang gitu. Nah, ada kelemahan dalam sukunnya, ketika disukunkan ada kelemahannya. Terkadang mungkin ada orang lain lagi ketika kasroh ada kelemahannya, yang lainnya enggak. Nah, jadi memang harus masing-masing harus memperkuatkan semaksimal mungkin ya. Karena ketika kita membaca sesempurna mungkin baca Quran itu setiap huruf terdengar jelas. Makhraj sifatnya itu masing-masing tidak tercampur dengan huruf yang sebelumnya, tidak tercampur dengan huruf yang setelahnya itu. Nah, sehingga kalau kita sholat di belakang orang baca Fatihah jelas itu nggak ragu-ragu. Kadang ada orang baca ngerem-ngeremang gitu. Waduh, ini bacanya sin apa shot? Jelas. Ini bacanya hak setengah-setengah, bismillah wis melok, tapi ya hati itu nggak tenang soalnya itu tadi itu. Nah, nggak jelas. Ya, sebelah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Pakai mic aja biar terlalu Hah? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk Fatihah sudah sah, tapi mungkin tinggal beberapa hal yang perlu disempurnakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah untuk sholat sudah sah. Mungkin ada beberapa hal yang kurang dimaksimalkan, seperti huruf ta-nya kurang dimaksimalkan lagi, sama huruf ghain dot kurang dimaksimalkan, hanya saja mungkin. Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, Fatihah memang sholat sudah sah, hanya ada beberapa hal yang dimaksimalkan. Insyaallah kita mulai surat Amma ya, surat An-Naba. Amma itu selalu kita baca beberapa lembar, berapa baris. Ya, sudah semua? Jadi saya baca sendirian. Setelah berhenti di mana nanti lihat. Setelah itu masing-masing baca ya, sambil ya dilihat apa kekurangannya apa kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ya, monggo. Sendiri-sendiri. Ya, sendiri supaya lebih praktek lihat apa kelebihan Qur'annya semua, biasakan diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya ya, bismillah, jangan bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha. Sudah cukup ya, Abdullah. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون Lanjut ngajar. Tak apa-apa, waja'alna al-laila libasa. Tak apa. Lanjut dari waja'alna al-laila libasa. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Nah ini huruf sa kurang, huruf sa kurang jelas. Sebenarnya begini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Ke depannya insyaallah sambil kita membiasakan diri baca tajwidnya matnya yang sesuai dengan, tapi sebentar enggak apa-apa. Diperhatikan hurufnya, dijelaskan sebisa mungkin ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Bisa enggak? Anunya fa-nya sajjaja. Coba fa fi su af fa sajjaja. Lanjut linukhrij bihi habban wa nabata. Ini kan ada tasdidnya juga. Habban wa tasdidnya. Linukhrij bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Ya, sudah. Babu. Jadi amasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ainnya kurang jelas. Terus tidak usah dipanjangkan. Tidak ada alif amma, tidak ada. Amma yatasaalun ya. Amma yatasaalun. Amma hanya fathah saja, bukan amma. Amma yatasaalun, jangan dipanjangkan. Tidak ada mat tabi'inya, tidak ada. Amma yatasaalun. Itu masih panjang. Nah, amma. Coba gimana amma? Nah, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ya, ulang lagi, ainnya yang kurang. يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم Nggak ada nunnya. Allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata. Deh. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata linukhrija bihi ini huruf nunnya nu bukan lino. No sama nu beda. Nun dhamma nu linukhrija. Jangan dibaca no linukhrija, enggak. Nu bukan no kan. Kalau sama cucunya dijelaskan begitu. Enggak berlebihan. Ya. Yang cucu itu pemikiran enggak berlebihan. Yang standar lah yang anu ya. Wa wi wu na ni nu. Jangan sampai berlebihan. Enggak. Nah, ya enggak, intinya tadi itu apa anunya permasalahannya karena bacanya no bukan nu. Saudara, ini kan nun kasroh, nun dhamma. Nun dhamma nukhrija linukhrija bukan no linukhrija, bukan nun dhamma bukan no nu. Nah, ini hal-hal yang simpel yang semacam ini seringkali orang tidak merhatikan. Ketika dikembalikan ke standar anunya itu baru dia sadar, kok begini. Nah, itu. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa ada yang kurang pas ya apa ya soalnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون khoknya kurang الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا qafnya kurang jelas وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Sudah cukup, Syamsul. وجعلنا النهار معاشا. Waja'alna an-nahara, ra-nya ini ya, fathahnya terlalu ketekan. Jadi ini ada harus kita perhatikan fathah harokat ya. Fathah, kasrah, dhamma itu kalau ditekan berlebihan itu akan berubah menjadi huruf. Fathah akan berubah menjadi alif. Kasrah akan berubah menjadi ya. Dhamma akan berubah menjadi apa? Waw. Kalau ketekan berlebihan. Sebalikannya huruf alif kalau kependekan nggak ada mat tabi'inya, kependekan jadi fathah. Ya-nya kependekan jadi kasrah. Ya, waw ya, waw kependekan jadi dhamma. Ini tadi apa? Ayat apa? Jahlan nahara ma'asya ya. Nahara ma'asya. Ini contoh gambaran. Ini. Kata an-nahara ja'alna an-nahara. Kalau baca ja'alna an-nahara jadi gini. Ra. Ja'alna an-nahara ma'asha jadi alif. Bukan fathah lagi. Ya, rubah. Sebalikannya
Mana tadi? Waja'alna nahar ma'asya. Ayat setelahnya. Nahara ma'asya. Ma'asya. Alif kan? Kalau kependekan waja'alna nahara ma'asya. Ma'asya. Alifnya berubah jadi. Nah, ini yang Mas Majid dikatakan apa? Namanya mat tabi'i, mat natural atau mat normal. Karena apa? Biasa. Karena harus ada. Kalau kurang, berarti kata-katanya akan rusak. Merusak hurufnya, merusak kata-katanya, merubah, mengurangi. Akhirnya jadinya begini. Seharusnya ini, jadi orangnya kalau baca ma'asya, berarti huruf alif dibuang, dihapus. Jadi ini yang seringkali itu 3 ini tadi itu. Pokoknya fathah, kasrah, dhammah, kalau berlebihan ketekan berubah menjadi huruf. Jadi alif, waw, ya. Atau sebalikannya, alif, waw, ya tadi itu kalau ketekan, kalau di kekurangan ya, kurangan akan berubah menjadi harokat. Alif, menjadi fathah, kasrah, dhammah itu tadi itu. Tadi lanjut. وبنينا nah kaf dhammah ku bukan ku fawqakum kum enggak benar, yang benar kum. Ya wa banaina fawqakum kaf dhammah ku fawqakum ya kaf dhammah ku kum fawqakum. Kalau kum wa banaina fawqakum bukan kalau dhamma bukan ko ya fawqakum. Nah, Assalamualaikum. Nah, itu kebiasaan itu. Ya, jadi harus kita perhatikan hal-hal. Nah, kalau kita terbiasa soal dalam Qur'annya, belum kita perhatikan. Kalau sudah memperhatikan, sudah terbiasa, orang kadang angel belajar tajwid untuk niteni anunya ya nih. Loh, kamu tuh dulu belajar baca huruf tuh gimana awal? Semua orang belajar huruf tuh satu-satu kok sulit. Lalu kemudian terbiasa sama baca huruf. Tambah fathah kasrah yang pertamanya sulit, akhirnya terbiasa. Sama tajwid begitu. Tajwid kalau sudah kita fokus kita belajar biasakan diri, seminggu 2 minggu tuh 2-3 minggu tuh sudah otomatis. Tanpa kita ini izhar, ini idgham, ikhfa, lidah kita tuh nyambung dengan mata kita dengan otak langsung gitu. Jadi kalau sudah 2-3 minggu belajar tajwid praktek terus itu otomatis tanpa kita satu-satu ini izhar, idgham, ikhfa, otomatis langsung sendiri terbiasa. Itu apalagi kalau sudah ditambah lagi makhraj sifat, kalau sudah terbiasa jalan-jalan waktu itu sudah mudah, sudah gampang. Ini memang butuh kalau makhraj dan sifat ini memang butuh orang teliti. Begitu sudah membiasakan diri itu pendengaran jadi tajam. Jadi kalau seperti saya ini pendengaran tajam. Jadi kalau orang salah sedikit itu sudah di kuping sudah. Jadi tapi efeknya apa? Sholat di sana sini loro kabeh. Aduh, di sholat gak kena nih. Ya terlepas daripada sah gak sahnya itu lain lagi. Tapi gak tepat tuh kadang gak enak telinga. Itu risikonya itu. Tadi belum. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja sajjaja wah kurang panjang sajjaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja kurang sajjaja wa anzalna minal
والمعصرات ماء ثجاجا لنخرج به Nah, sama seperti tadi. Nun ya. Linu. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Udah, Alhamdulillah. Ya, ini mat tabi'i sebenarnya simpel, gampang, tapi banyak orang yang salah karena kekurangan atau berlebihan. Ya, saya kasih tahu ya. 90% imam-imam haram salahnya mat tabi'i. Ya, imam haram, orang Mekah, orang Madinah, salahnya mat tabi'i. Ketika berhenti, akhirnya mau ruku apa? Wajannatin alfafa. Allah Akbar, salah. Kepanjangan. 90% imam haram salah. Karena imam haram tidak semuanya maksudnya ya mohon maaf, tidak semuanya tidak tahu gimana persyaratan tapi ketika kalau saya ngetes mereka banyak tak salah terserah, bukannya sombong enggak, tapi ilmu yang saya dapat begitu. Ya, ini tidak semua orang itu Allah Subhanahu wa taala alam. Allah faram Qur'an Qur'an اللهم اجعل مع القرآن خاصتي مع الله الخاصتي اللهم اجعل أفضل حمدك الكريم اللهم اجعل شاهدا لا شاهدا علينا اللهم اجعل القرآن عين ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا كاشفة ربنا حاجاتنا وشفاء مرضنا على الدنيا حمانا وما ترى المسلمين افتح على فتح فيه والعظيم محمد النبي العظيم الذين يبكون صالح إلى حضرة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.